Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang keempat, mereka konsumsi. Ini sedekah produktif yang urusan maskapai dilelang di angka Rp150.000 per bulan. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan patungan usaha, sedekah untuk kemudian mengadakan 5 pesawat 772 Airbus 30 ya 323. Luar biasa, Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam, tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. 500.000, bang, nanti dapat 5 juta, sang, 500 juta, sang, 5 miliar, sang, 50 miliar, subhanallah. Jumlah yang besar gitu Pak ya kepada Betul. saat tersebut gitu Pak ya. Dan ini Profesor Rena Kafi juga mengatakan salah satu ciri pemuka agama yang gemar flexing atau menjual agama untuk kepentingan pribadi yaitu adalah menggunakan pendekatan emosi gitu ya. Jadi yang dimaksud ini dengan bukannya dia itu berceramah dengan dalil-dalil ayat suci, tetapi dengan cerita-cerita atau dengan kisah-kisah yang sebenarnya itu bisa saja fiktif gitu Pak ya. Ya, jadi apa yang diceritakan kadang-kadang kan Yusuf Mansur ini apa yang diceritakan kemudian diminta juga orang testimoni dan seterusnya itu kan nggak ada data pendukung ilmiahnya. Kalau mereka menceritakan misalnya dia ketemu dengan semut dan sebagainya kan betul. Mereka tidak menyebutkan dalilnya. Iya betul. Nah, padahal kalau kita sebenarnya mengajari umat kan tentu mereka kita menyampaikan sesuatu tentu disertai dengan dalil-dalil nas-nas yang pasti ya, misalnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan seterusnya. Sementara Yusuf Mansur ini kan sebenarnya hanya ngomong saja, cerita, kemudian dongeng orang disuruh testimoni dan seterusnya begitu. Jadi saya juga berharap pada para netizen janganlah sampai nanti menjadi korban-korban berikutnya terhadap oknum-oknum ustadz yang seperti ini. Jadi ya cukuplah mungkin orang kota wisata saja yang keluar kerugian ini, kerugian investasi Yusuf Mansur yang cukup besar ini kan. Dan sebenarnya kan banyak masih juga ada mitra-mitra paytrade itu kan yang masih nyangkut uangnya kan masih ada. Kemudian ada juga misalnya umroh merdeka, apakah mereka sudah diberangkatkan atau tidak, uangnya sekarang di mana kan nggak jelas itu kan. Hampir 7.500 kurang sedikit, minimal booking seat saja 3,5 juta. Kalau dikalikan 7.500 kan udah di atas 20 miliar kan gitu. Hampir 25 miliaran lah kurang lebih. Oke Pak. Dengan menceritakan bahwasanya mengatakan dirinya bisa bicara dengan semut, bersedekah nasi padang, kemudian didatangi malaikat, kemudian bercerita atau berdongeng ada seorang tukang rumput bersedekah tiba-tiba dapat rezeki nomplong 10M. Nah ini kan membuat jamaah ini takjub, wah gitu ya. Berarti kalau nanti saya sedekah nanti besok atau lusa atau mungkin beberapa hari ke depan akan dapat kembalian. Nah ini membuat para jamaahnya apa yang dia punya disedekahkan gitu Pak ya. Dan di copy paste plak sama anaknya Wirda. Wirda katanya bersedekah sama Yusuf Mansur dapat mobil 50 juta, kemudian tidak
berselang lama kemudian dapat BMW kan. Ini sebenarnya hal-hal yang menurut hemat saya hal-hal yang inilah yang fiktif ya. Yang fiktif, terus kemudian juga harapan saya umat Islam saat ini cerdas lah ya. Artinya kalau mereka mau kaya ya mereka harus bekerja dan berdoa. Tidak cukup berdoa saja tanpa bekerja, itu mustahil lah menurut hemat saya. Karena ada hadis juga kan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha kan. Makanya saya juga pakai dalil itu, makanya saya juga bagaimanapun uang saya kalau bisa dan jamaah yang lainnya harus kembali dengan cara apapun, walaupun mengajukan gugatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, kan ini udah hampir 3 atau 4 tahun, 10 tahun saya jalanin aja, Mas. Betul, ya, oke, ya. Ya, tadi menjanjikan balasan berlipat ganda, kemudian menggunakan pendekatan emosi, masih ada 8 lagi, karena ada 10 ciri-ciri, teman-teman. Yang ketiga ini menggunakan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi, gitu, Pak. Nah, ini yang menjadi kecurigaan publik. Banyak orang mengetahui banyak video Mansur mengajak atau menyuruh jamaah sedekah gitu ya, dengan terkesan memaksa, dan itu pun banyak sekali di berbagai tempat, di berbagai kota dari tahun 2000-an gitu ya, sampai sekarang Mansur kaya raya. Nah, ini banyak yang menduga-duga, nah ini jangan-jangan sumbangan digunakan untuk kepentingan bisnisnya sendiri gitu, Pak. Iya, yang jelas kan tidak ada pertanggungjawabannya. Dapat sedekahnya berapa, kemudian digunakan untuk apa. Tetap aja yang dijual kan pondok pesantren Darul Quran untuk biaya pendidikan para penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Ya kan, tapi kenyataannya kan wali santrinya juga tarik juga kalau sekolah di sana. Bayar tinggi juga. Bahkan ada yang videonya Yusuf Mansur itu memaksa bahwa uang SPP harus dilunasi yang dari kelas 2, kelas 3 dan kelas 2 dan kelas 3 harus dilunasi. Kalau wali murid tidak punya uang, maka ada jalan keluarnya ngutang sama bank. Nanti dibayar lunas, biar nanti wali murid ini nanti urusannya sama bank. Padahal sekolah di Indonesia saya kira nggak ada seperti itu. Baik. Ya kan? Betul. Kecuali kuliah, kalau kuliah misalnya bayarnya per semester kan. Tapi kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA itu rata-rata kan mereka bisa dicicil per bulan. Biar juga tidak memberatkan wali santri atau wali murid. Jadi kemana-mana jualannya untuk kepentingan daku, untuk kepentingan para penghafal Al-Quran, tetapi di sisi lain ini untuk siswa yang mendaftarkan diri ke pondoknya Yusuf Mansur itu bayar dengan jumlah yang tidak kecil juga, besar juga gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini. Yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun. Yang kedua, mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga terenyuh. Dan biasanya yang terenyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Dan harap Anda maklum, orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional. Dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir. Yang ketiga, mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kaum fakir miskin. Yang keempat, mereka konsumsi. Ini sedekah produktif yang urusan maskapai dilelang di angka Rp150.000 per bulan. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan patungan usaha, sedekah untuk kemudian mengadakan 5 pesawat 772 Airbus 30 ya 323. Luar biasa, Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. Yang saya ingat ketika itu, ketika saya kasih ini semut, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini lapar. Teman-teman saya gue lapar. Tolong berikan saya makanan. Biasanya kami makan itu pakai nasi cadongan disebutnya. Nasi pakai tahu, pakai toge. Tiap hari makanannya seperti itu.
Tapi begitu kemudian saya memberi semut itu roti, Allahu Akbar, Allah ngasih saya dan teman-teman satu kamar sel itu, Bu Selvi, itu 11 bungkus nasi padang. 11 bungkus nasi padang dengan harga setengah roti. Saya bilang, gila nih, saya tidak usaha, saya tidak kemana-mana, saya ada di dalam doang. And Allah send his angel, bawa itu malaikatnya datang ke saya punya kamar sel. Terus dia bilang, woi, dapat makan belum? Dan sekedar diketahui ya, kami di dalam itu tidak pernah melihat lagi orang itu. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam, tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. Deng, 500.000, bang, nanti dapat 5 juta, sang, 500 juta, sang, 5 miliar, sang, 50 miliar, subhanallah. Oke, makasih mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh, boleh. Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Coba saya pengen, barangkali ada satu orang yang luar biasa yang punya mobil yang mau dialog sama saya. Woi, di depan kita ini. Kasih tepuk tangan dulu. Mas siapa namanya? Rojak Bedugul. Rojak Bedugul. Itu Bedugul nama apa? Bedugul itu danau di Bali, tapi saya singkat Rojak Beduit, ganteng dan usaha lancar. Rojak Beduit, ganteng, usaha lancar, ya. Oh Bedugul ya, Bedugul. So I visit there. Mas, tadi saya bilang siapa di antara saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rojak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta. Mas Rojak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi nggak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi nggak ada yang nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Ya. Nah, saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil, karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7?
Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa ini. Mobil Avanza. Makasih Maruzak. Siap. Oke, pilihan ada di tangan saudara semua. Saya Yusuf Mansur, tidak ada hak buat saya untuk memaksa saudara-saudara semua bersedekah. Orang-orang miskin menunggu saudara semua. Kanan kiri saudara menunggu saudara semua. Banyak orang-orang susah sekitar saudara yang membutuhkan saudara semua. Hari ini saya cuma meminta kepada saudara semua, berpikir ulang tentang modal yang Allah berikan kepada kita semua. Buat apa mobil Avanza kira-kira kalau kemudian tidak dia beruseful? Dengan kita kemudian niagakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau sudah tahu, subhanallah, 100 juta itu bisa membahagiakan berapa ratus orang. Sudah bisa membahagiakan berapa ribu orang. Sudah bisa memberi makan berapa ribu orang, subhanallah. Baik saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, saya tutup dengan satu kalimat kecil saja. Kita tidak memberi kepada Allah saja, Allah memberi kepada kita. Apalagi kita kemudian mau memberi kepada Allah, tentu Dia akan lebih memberi lagi kepada kita. Sebagai penutup, kita punya tausiah. Siapa di antara saudara yang tadi ngacung, saya juga ikutan mendahului. Kebetulan saya bawa nggak banyak ini. Saya bawa juga tidak banyak, tapi saya di mobil masih ada. Insya Allah saya pun ikut ngosongin untuk bersedekah pada malam hari ini. Semua di antara saudara semua maju ke depan, kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun ke bawah. Ada saya nak cerita sama Ustaz satu. Saya pun ada dari Malaysia. Malaysia. Saya dari Malaysia ingin membina masjid satu di Garut. Jadi tepuk tangan buat Malaysia. Jadi sumbangan saya dekat Garut pada 9 hari bulan 10 saya akan pergi pada Garut. Subhanallah. Saya tunggu Pak, apa yang bisa saya bantu insya Allah. Terima kasih banyak. 3. Makasih buat